Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Ambruk tewaskan 11 orang. Pimpinan DPR menggelar rakor bersama Satgas Mitigasi PHK. Presiden Prabowo meminta program hilirisasi dipercepat. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari jejak cinta dan wasiat Rasulullah tersimpan dalam peninggalan sejarah Islam berupa sumur Gars di kota Madinah, Arab Saudi. Sebuah mata air yang menjadi favorit Nabi Muhammad dan masih mengalir hingga saat ini. Terletak 4 km dari Masjid Nabawi dan 1,5 km dari Masjid Kuba, mata air sumur Gars masih mengalir deras hingga saat ini. Air dari sumur ini menjadi saksi sekaligus sentuhan terakhir yang membersihkan jasad suci Rasulullah sebelum dimakamkan. Jadi di belakang kita adalah sumur Gors. Sumur Gors ini adalah sumur yang digali oleh seorang sahabat atau seseorang yang merupakan penduduk asli Madinah. Namanya adalah Malik bin Tahana Nahab. Malik bin Nahab. Beliau adalah bapaknya sahabat yang bernama Sa'ad bin Khaisamah. Nah, sumur ini sangat memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah, terutama berketerkaitan kuat dengan Rasulullah SAW, yang mana suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, memberikan pesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau berpesan, Ya Ali, idza mittu faghsiluni bimiyahin min bi'ri Gors. Wahai Ali, apabila aku meninggal dunia, maka mandikanlah jasadku dengan air dari sumurku. Sumur apa itu? Yaitu sumur Gors. Jadi sumur ini tuh bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah sumurku itu loh. Jadi keterkaitan sumur Gors dengan Rasulullah SAW itu sangat kuat sekali. Kemudian Rasulullah SAW juga sering berwudu dan meminum air dari sumur Gors ini. Dan yang lebih spesial lagi dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inni ra'aitu, aku bermimpi, anni asbahu ala bi'rin min abaril jannah. Aku berada di pagi hari di sebuah sumur di antara sumur-sumur surga. Masya Allah. Jadi ternyata sumur Gors ini merupakan sumur di antara sumur-sumur surga. Kalau di Madinah ini jadi ternyata banyak banget benda-benda yang sumbernya adalah berasal dari surga. Di antaranya adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Raudhah itu termasuk taman di antara taman surga. Nah, kalau sumur Gors ini adalah bi'run atau sumur di antara sumur-sumur surga. Jadi subhanallah, inilah salah satu keutamaan dari sumur Gors ini yang memiliki nilai sejarah yang sangat kuat dan keterkaitan yang kuat dengan Rasulullah SAW. Kini tempat ini sudah direnovasi besar-besaran sebagai bagian dari warisan budaya oleh pemerintah Arab Saudi. Kendati begitu, struktur asli sumur batu di dalamnya masih dipertahankan. Bahkan ada sejumlah batu yang masih terjaga keasliannya. Alhamdulillah seger rasanya. Gimana pengalaman bisa main di sini? Ya ini kan air sumur dari wasiat Nabi juga kan. Ya namanya juga ziarah. Senang sekali. Sejarah. Karena ya jangan pernah melupakan sejarah. Pengunjung yang datang ke sumur Gars juga bisa merasakan segarnya air yang dulu menjadi favorit Nabi Muhammad.
kita dapat mengetahui sejarah Rasulullah, di mana Telaga Gas ni baru kami tahu merupakan air daripada perigi ni diambil untuk memandikan jenazah Rasulullah. Bisa lebih mengenal dan kita bersyukur rasa sayang dengan Rasulullah. Semakin dekat dengan Rasulullah, kita semakin mengenali dan rasa semakin dekat dan semakin bertambah mencintai Rasulullah. Masya Allah, kami memang berhajat untuk menelusuri perjalanan Nabi Muhammad SAW, di mana lokasi-lokasi yang baginda SAW pernah datang dan menjadi tempat kegemaran baginda. So perigi Ghars ni adalah salah satu daripada ini. Masya Allah, setelah dapat melihat kawasan perigi ni, sumur ini, dan kami dapat merasa airnya yang satu ketika dahulu sebelum Nabi minum, airnya adalah masin. Setelah Nabi minum dan dituangkan semua ke dalam sumur ini menjadi air tawar dan boleh diminum oleh kita semua sehingga hari ini. Dan sumur ini juga digunakan sumber airnya untuk memandikan jenazah baginda SAW. Hikmahnya kami rasa lebih dekat dengan Nabi SAW dan kita dapat menghayati betapa besarnya pengorbanan dan sumbangan baginda SAW kepada kita semua umat manusia di muka bumi ini. Tersedia fasilitas keran air siap minum yang telah melewati proses penyaringan tanpa mengurangi kandungan mineral alami di dalamnya. Berkunjung ke Sumur Ghars, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Jam operasional buka dari pukul 16.00 sampai pukul 10 malam. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia resmi mendapat izin dari Otoritas Penerbangan Arab Saudi untuk mengangkut penumpang pada penerbangan pulang setelah mengantar jamaah haji ke tanah air. Menurutnya kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan dimulai diterapkan pada musim haji tahun depan. Kementerian Haji dan Umroh menggelar konferensi pers mengenai optimalisasi penerbangan haji di kantor Kementerian Haji dan Umroh Jakarta pada Kamis siang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Garuda Indonesia telah mendapatkan izin dari Otoritas Penerbangan Arab Saudi. Perizinan ini untuk mengangkut penumpang pada penerbangan pulang setelah mengantar jemaah haji ke tanah air. Penumpang yang dibawa dari Arab Saudi nantinya diharapkan merupakan wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai diterapkan pada musim haji tahun depan. GAKA itu adalah General Authority Civil Aviation, otoritas penerbangan Saudi Arabia, itu memberikan izin kepada penerbangan kita, dalam hal ini Garuda Indonesia, untuk mengisi istilah dalam penerbangan itu empty leg. Jadi selama ini kan kita di haji itu charter, pesawatnya charter, itu yang dalam beberapa pidato Presiden terkait dengan haji, concern beliau, kenapa pesawat Garuda kita yang terbang mengantar jamaah haji pulangnya kosong. Nah, itu jadi concern Presiden memerintahkan kepada Kementerian Haji, kepada Garuda, kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata supaya itu jangan sampai kosong. Jadi pulangnya itu jangan sampai kosong, dan setelah pembicaraan panjang, Arab Saudi melalui GAKA setuju supaya pesawat-pesawat Garuda kita yang pulang ke tanah air ketika membawa jamaah haji itu tidak kosong, bisa membawa penumpang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dramatis dilakukan oleh tim SAR saat menyelamatkan seorang pria yang diduga akan melakukan bunuh diri dengan memanjat tower telekomunikasi di Bandar Lampung, Lampung. Setelah melalui pendekatan persuasif dengan dibantu sang istri selama hampir 2 jam, korban yang diduga diajak bercerai ini akhirnya berhasil diturunkan dalam kondisi selamat. Dia bilang tadi selesai baik-baik. Sudah itu sudah sebilang ini tadi abang gitu bang.
Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik tim SAR membujuk seorang pria yang hendak lompat dari atas tower telekomunikasi di wilayah Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban diketahui berinisial MC, 25 tahun yang diduga hendak mengakhiri hidup dengan memanjat tower setinggi lebih dari 50 meter karena sebelumnya diajak cerai oleh sang istri. Dalam rekaman video terdengar petugas terus berkomunikasi dan meminta korban agar mau turun demi keselamatannya. Tak hanya itu, istri korban pun turut membujuk korban menggunakan handy talkie atau HT agar korban mau untuk dievakuasi. Ayo turun ya, kita selesai baik-baik, ngomong baik-baik di bawah. Jangan kayak gitu. Ingat Pauline ya. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi berlangsung, korban akhirnya berhasil dibujuk dan diturunkan menggunakan peralatan penyelamatan vertical rescue dalam kondisi selamat. Selesai dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan lebih lanjut. Jadi memang kami terima info itu sekitar jam 10-an. Jadi kami bergerak menuju ke lokasi itu sekitar sampai jam 11-an. Jadi untuk prosesnya tersendiri itu 2 jam karena pada pukul 13.00 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ada berapa jumlah personil yang naik ke atas, Bang? Kalau untuk personil kami 1 personil. Dari Bandar Lampung, Sinpo TV melaporkan. Di tengah persoalan sampah yang terus membayangi kota Bandung, sebuah inovasi berbasis sains lahir dari lingkungan permukiman Kelurahan Pasir Layung. Sampah dapur yang selama ini dianggap tidak bernilai kini berhasil diubah menjadi sumber pangan bergizi berupa telur, ayam kampung, dan ikan, serta entok. Inovasi tersebut digagas dosen program studi fisika Institut Teknologi Bandung, Linus Pasasa. Berangkat dari keprihatinannya terhadap persoalan sampah perkotaan, ia mengembangkan sistem apartemen ayam Maggot yang mampu mengolah limbah organik dalam waktu sekitar 48 jam sekaligus menghasilkan sumber protein bagi masyarakat. Saya dosen di ITB di Prodi Fisika. Di sini saya sebagai inisiator lah ya. Ini namanya Bersemi Farm, dari sampah menjadi gizi. Tujuannya jelas karena sebagai warga Bandung ya, saya juga ikut prihatin atas menumpuknya sampah-sampah di mana. Dan ya sebagai warga atau apalagi sebagai dosen, kami juga ingin berdampak ke lingkungan. Ini tercetus karena adanya program Gasla ya. Jadi kami pikir wah ini sampah organik terkumpul di Gasla sementara hanya ditimbun. Tentu ada potensi untuk diolah, paling yang umum adalah jadi kompos. Saya berpikir wah ini bisa lebih dari kompos. Jadi siklusnya kita perpanjang dan kami mencetuskan apartemen ayam Maggot. Kenapa ayam Maggot? Hemat tepat dan bisa juga sangat mengurangi sampah ya. Karena dengan adanya Maggot di sini, sampah SOD yang terkumpul dari Gasla ini paling lama 2 hari sudah terurai. Kalau di komposter atau kompos pit 3 bulan ya, jadi jauh banget 2 hari dengan 3 bulan ya. Ya idenya ini memang kita ingin bebas sampah dari hulu ya, apalagi sampah organik. Saran kami warga Bandung ya mulailah sadar, mulai memilah sampah. Berbeda dengan metode komposter yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, sistem ini memanfaatkan larva lalat tentara hitam atau black soldier fly sebagai pengurai utama sampah organik. Maggot yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ayam, ikan, dan entok sehingga tercipta siklus pengolahan yang nyaris tanpa limbah. Apartemen ayam Maggot dirancang secara vertikal agar sesuai dengan kondisi perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Kandang ayam ditempatkan bertingkat, sementara area budidaya Maggot berada di bagian bawah dan memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber nutrisi. Sistem tersebut juga dilengkapi mekanisme panen telur yang lebih praktis karena telur menggelinding otomatis ke tempat penampungan. Saat ini fasilitas Bersemi Farm mampu mengolah hingga 300 kg sampah organik per hari.
Kapasitas tersebut jauh lebih besar dibanding volume sampah organik yang dihasilkan warga RW 02 Pasir Layung yang berkisar antara 50 hingga 75 kg per hari. Kondisi ini membuka peluang bagi wilayah lain untuk memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Dampak positif inovasi tersebut mulai menarik perhatian berbagai daerah. Sejumlah wilayah di Kota Bandung mulai mereplikasi konsep apartemen ayam Magot sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan wanita pengedar narkoba jenis sabu dibekuk oleh Polsek Mampang dalam penggerebekan di kamar kos di Jakarta Selatan. 4 tersangka berhasil diamankan dengan barang bukti hampir 250 gram sabu siap edar. Inilah detik-detik penangkapan komplotan wanita pengedar narkotika oleh tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang saat menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan transaksi narkotika di wilayah Kemang. Setelah melakukan pengintaian dan observasi, petugas mencurigai seorang perempuan berinisial AFA dan langsung melakukan penggeledahan. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 paket kecil syabu seberat 0,28 gram yang disembunyikan di dalam sebuah wadah. Hasil interogasi mengarahkan petugas ke sebuah kamar kos di Gandaria Selatan yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu. Dalam penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 3 orang lainnya berinisial AK, FF, dan FA yang berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika dengan barang bukti paket besar sabu 249,37 gram, alat timbang digital, buku catatan penjualan, serta plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika siap edar. Setelah dilakukan monitoring dan observasi pada wilayah tersebut, tim Opsnal mencurigai 1 perempuan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan pada perempuan tersebut yang bernama Saudara Aldiva atau alias AFA dan menemukan 1 plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, sabu-sabu dengan bruto 0,28 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh petugas lapas pada Kamis pagi. Belasan paket yang diduga berisi narkoba ditemukan tersembunyi di dalam makanan cumi-cumi yang dibawa oleh seorang pengunjung. Petugas Lapas Narkotika Kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang pengunjung lapas pada Kamis pagi. Temuan ini berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan pengunjung. Saat memeriksa makanan yang dibawa masuk, petugas menemukan 12 paket yang diduga berisi narkoba dan disembunyikan di dalam olahan cumi-cumi. Kepala Lapas Narkotika Cipinang Edi Sigit Budiman menyebut, temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, serta dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan informasi awal, pelaku diduga tergiur imbalan sebesar Rp500.000 apabila berhasil memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam lapas. Hasil pendalaman sementara menunjukkan barang yang diduga narkotika itu diperoleh dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, melalui sistem titipan yang diantarkan oleh kurir sebelum dibawa oleh pengunjung untuk diberikan kepada warga binaan. Dalam peristiwa ini, petugas mengamankan 2 orang yang datang ke lapas. 1 orang merupakan pengunjung yang hendak bertemu warga binaan, sedangkan 1 orang lainnya diketahui hanya mendampingi. Modusnya tentunya yang bersangkutan ini melakukan kunjungan sesuai prosedur, melakukan pendaftaran. Kemudian dari petugas pendaftaran dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang bersangkutan. Dari barang bawaan yang bersangkutan berupa makanan, ada nasi, ada oseng-oseng cumi, kemudian ada sayur. Nah, makanan tersebut kita periksa sesuai dengan SOP. Petugas kami dari pemeriksaan tadi menemukan barang yang diduga barang terlarang narkoba sebanyak tadi yang kita sama-sama saksikan 12 paket.
Kemudian langkah selanjutnya saya selaku Kalapas melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Bapak Kakanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya arahan Bapak Kakanwil dan juga sedang prosedur, kami melaporkan temuan ini kepada pihak yang berwajib. Kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Timur. Selanjutnya barang temuan dan pengunjung yang bersangkutan ditindaklanjuti oleh pihak Polres Jakarta Timur. Informasi yang bersangkutan ini nekat melakukan penyelundupan barang terlarang ini diupah rencananya informasinya sebesar Rp500.000 kalau berhasil melakukan penyelundupan tadi. Pastinya mereka dapat barang kebetulan domisilinya yang bersangkutan ini daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk, jadi sudah jaringan yang kita dapat informasi. Barang itu dititipkan jadi melalui kurir kemudian yang bersangkutan tinggal mengirim rencana dikirimkan kepada warga binaan yang ada di lapas narkotika. Sementara yang kita amankan satu orang, kemudian nanti rencana satu lagi adalah teman. Nah, 2 orang pengunjung ini, yang satu sebenarnya yang memang rencana mau mengunjungi warga binaan, tapi satu orang yang lain adalah teman daripada pengunjung yang. Seluruh barang bukti beserta pihak yang diamankan kini telah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap jaringan yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika tersebut. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, bubur Asyura, bubur yang dimasak setiap 1 tahun sekali oleh warga Kota Palembang dalam menyemarakan peringatan Hari 10 Muharram, bubur bercita rasa gurih ini menjadi rebutan warga karena hanya dijumpai 1 kali dalam setahun. Warga berdesak-desakan membawa mangkuk dan piring hanya untuk mendapat satu sajian bubur Asyura dengan cita rasa gurih. Meski memiliki cita rasa sederhana, bubur ini dirindukan karena hanya bisa dijumpai 1 tahun sekali. Setelah dicuci bersih, puluhan kilo beras ini langsung dimasak dalam jangka waktu lama hingga menjadi adonan bubur. Pembuatan bubur Asyura dilakukan oleh warga sejak pagi hari dengan terus mengaduk bubur agar tak gosong. Jika sudah menjadi bubur, adonan dicampur dengan santan murni untuk menambah cita rasa gurih. Setelah matang, bubur disajikan dengan topping ayam suwir dan telur dadar yang diiris tipis. Jika ingin pedas, warga akan menambahkan sambal goreng. Sejumlah masjid dan musola masih melestarikan kegiatan ini lantaran dapat memberi manfaat kepada warga. Untuk memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah. Biasanya kami setiap tahun mengadakan acara seperti ini. Seperti masak-masak bubur kan. Dan setelah masak nanti bubur ini akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sini dan sekitarnya. Ada berapa banyak ini beras yang dimasak pada hari ini? Diperkirakan beras ini kalau dikilokan mencapai 60 kilo. Tapi kalau dikalikan 20 per karung ini ada 3 karung. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti insya Allah antusias daripada masyarakat ini mungkin akan bertambah, donatur dan lain sebagainya. Bubur ini adalah untuk mengingatkan masa-masa yang telah lalu mungkin ya. Bisa berbagi kepada masyarakat yang agak kurang mampu. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan oleh warga setiap tahunnya. Warga yang mengantri bubur mengaku antusias lantaran bubur ini hanya dapat dijumpai dalam momen hari 10 Muharram. Biasanya mereka langsung menyantap bubur dalam kondisi hangat, namun ada juga yang menyimpan bubur di lemari pendingin untuk dimakan saat sarapan. Di Masjid Baitul Ikhlas Kota Palembang, panitia menyiapkan 100 kg beras yang dimasak menjadi bubur untuk dibagikan kepada warga, dan dalam waktu 1 jam bubur ludes diperebutkan warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, mereka juga membawa sebuah jerigen kecil dan gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya.
Menggunakan sepeda motor, segerombolan remaja tangguh menyisiri sejumlah ruas jalan di kawasan pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di Jalan A, Karanganyar, mereka kemudian memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki mencari keberadaan warga yang akan menjadi sasarannya. Sejumlah remaja ini nekat membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Sementara salah seorang di antaranya nampak membawa jerigen kecil dan gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menurut salah seorang pedagang, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar rumah sambil mengacungkan senjata tajam. Namun aksi mereka pada dini hari itu gagal, karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok gangster. Mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Yang datang berapa banyak? Gabungan Pak, banyak. Jadi kita nggak tahu, iya ada yang pakai motor, semua masker, helm, jadi nggak tahu lah. Apa aja? Ada yang masjid bawa saja? Ada. Apa dibawa tadi? Ya senjata-senjata gitulah Pak, panjang, parang ya. Dia datang kerumunan motor gitu? Kerumunan motor sebagian jalan kaki. Langsung masuk nyerang gitu ke dalam? Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan Pak, jadi nggak tahu lah. Terus nggak lama ada dari anggota patroli datang, ya dia langsung bubar. Warga dan pedagang berharap adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap para pelakunya, agar aksi penyerangan yang sangat meresahkan dan mengancam keselamatan nyawa orang lain tidak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pick-up carry raib digasak maling di kawasan Kampung Irian, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan hingga akhirnya berhasil membawa kabur kendaraan tersebut. Pencurian mobil terjadi di kawasan Kampung Irian dekat Klinik Batara, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari, 24 Juni 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Sebuah mobil pick-up dilaporkan hilang setelah menjadi sasaran pencurian. Saat kejadian, mobil dalam kondisi terparkir, namun tiba-tiba didatangi 2 orang yang diduga pelaku. Dari rekaman yang beredar, pelaku mencoba 2 kali membobol kendaraan. Percobaan pertama dilakukan oleh seorang pria memakai topi, namun gagal. Tak lama kemudian, pelaku kedua yang mengenakan jaket berhasil membobol hingga membawa kabur kendaraan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 10 anggota aktif Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau OPM, Kodam 4 Sorong Raya, memutuskan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengucapkan ikrar setia kepada NKRI dalam upacara yang digelar di Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Sepuluh anggota aktif TPNPB OPM Kodam 4 Sorong Raya resmi menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan mengucapkan sumpah setia kepada NKRI. Didampingi keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama, mereka mengikuti prosesi ikrar setia yang digelar di lapangan Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Dalam prosesi tersebut, anggota OPM tersebut melepaskan atribut kelompoknya, serta menyerahkan bendera bintang kejora kepada Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan kembalinya 10 anggota TPNPB OPM ke pangkuan NKRI merupakan hasil pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan aparat keamanan selama 6 bulan terakhir. Menurut Luki, para ex-anggota TPNPB OPM mengaku tidak tahan dengan tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan kelompok separatis terhadap masyarakat sipil. Selain menjaga keamanan, prajurit TNI juga disebut aktif membantu masyarakat Papua melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Satgas TNI melaksanakan pendekatan kepada mereka secara humanis, persuasif, dan akhirnya bisa mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI ada yang sebagai tenaga kesehatan, pendidikan, bahkan ada yang menjadi tenaga tukang cukur. Bersenda gurau dengan mereka, sehingga akhirnya dengan pendekatan humanis dan persuasif inilah yang bisa membuka hati mereka untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku yang sekarang masih berada di hutan, yang masih berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami minta tidak ragu-ragu untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Contoh pada hari ini sudah membuktikan pada kita semua. Mereka juga nanti akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
Karena sesungguhnya untuk membangun Papua yang lebih maju, ini tidak dengan kekerasan bersenjata. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu didapatkan dengan pembangunan untuk masa depan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel bantah penarikan pasukan dari Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, tim penyelamat di kota Kolkata, India terus berupaya mencari korban di balik puing-puing gudang yang runtuh saat masih dalam tahap pembangunan. Insiden ini menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai sejumlah pekerja lainnya. Petugas penyelamat dan personel paramiliter menyisir tumpukan baja dan beton yang juga hancur akibat ambruknya bangunan gudang. Sejumlah alat berat seperti derek dan bulldozer diterjunkan untuk memindahkan material berukuran besar. Sementara ambulans disiagakan di lokasi untuk mengangkut korban yang berhasil dievakuasi. Menurut otoritas setempat, operasi pencarian dan penyelamatan berlangsung tanpa henti sejak insiden terjadi. कल से हमारा ऑपरेशन चल रहा है और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हमारी फर्स्ट टीम वहाँ पहुँच गई थी और थ्रू आउट द नाइट हम कंटिन्यूसली हमारा ऑपरेशन अभी तक बंद नहीं हुआ। थ्रू आउट द नाइट हमारी ऑपरेशन कंटिन्यू है और उसी के रिजल्ट में हमें 16 अभी तक हमने लाइव विक्टिम्स निकाल दिया है। 5 हमारे पास अनकॉन्शियस मिले हैं, उनको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया है। एंटायर विक्टिम को हमने हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया है। Pihak NDRF menyatakan proses evakuasi dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi puing yang tidak stabil dan risiko runtuhan susulan. Para korban luka telah dibawa ke pusat trauma rumah sakit LSKM dengan 1 orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Pemerintah negara bagian Benggala Barat menjanjikan kompensasi bagi keluarga korban meninggal dan para korban luka. Sementara itu 5 orang telah ditangkap terkait kasus ini. Penyidik juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran keselamatan dan kemungkinan korupsi dalam proyek pembangunan gudang tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Israel menegaskan belum akan menarik pasukannya dari Lebanon Selatan meski muncul laporan media Amerika Serikat yang menyebut proses penarikan telah dimulai. Pernyataan ini disampaikan di tengah pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat untuk mencapai penghentian konflik yang lebih permanen antara Israel dan Hizbullah. Dalam konferensi pers di Yerusalem, juru bicara pemerintah Israel David Menker menanggapi laporan yang juga menyebut pasukan pertahanan Israel atau IDF tengah melakukan penarikan sebagian dari Lebanon Selatan. Laporan tersebut sebelumnya muncul di sejumlah media Amerika Serikat, namun dibantah oleh pihak Israel maupun pemerintah Lebanon. Menker menyatakan pemerintah tidak akan memberikan komentar rinci mengenai jalannya negosiasi, namun mengakui bahwa pembahasan mengenai penempatan ulang pasukan memang menjadi bagian dari dialog yang juga sedang berlangsung. Now, you wouldn't expect me to give a running commentary on those issues, but let me tell you what we are discussing. These are some of the issues, and it's not limited to just what I'm talking about. We are talking about the redeployment of IDF forces, but only after demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. Saat ini Israel dan pemerintah Lebanon masih terlibat dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat untuk mencapai penghentian permusuhan secara lebih permanen. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final terkait status pasukan Israel di Lebanon Selatan maupun masa depan kekuatan bersenjata Hizbullah di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Iran memadati jalanan ibu kota Teheran untuk memperingati Hari Asyura, salah satu peringatan paling suci bagi umat Muslim Syiah. Peringatan tahun ini berlangsung di tengah berlanjutnya dialog diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat mengenai isu nuklir dan keamanan kawasan. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Ribuan warga berpakaian hitam mengikuti prosesi Asyura di berbagai titik di Teheran. Dalam ritual tersebut, mereka mengenang wafatnya Imam Hussein bin Ali dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi.
Selain doa dan prosesi keagamaan, peserta juga menampilkan reka ulang peristiwa Karbala, serta membakar tenda secara simbolis untuk mengenang tragedi yang menjadi bagian penting dalam sejarah Syiah. Peringatan Asyura kali ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat, serta dimulainya pembicaraan lanjutan di Swiss yang diharapkan mengarah pada kesepakatan final. امیدم اینه که همونطوری که امام حسین زیر بار ظلم نرفتن و ظلم ستیز بودن، این مذاکراتی هم که دیپلمات‌های ما داشتن انشاءالله که زیر خط رهبری هرچی آقا زیر فرمان ولایت انشاءالله بتونن برن مبارزه کنن و از حق و حقوق ملت و به قول معروف دفاع بکنن و باج ندن به ترامپ و به آمریکا. Warga juga menilai peringatan Asyura memiliki makna yang semakin besar di tengah berbagai tantangan yang dihadapi negara mereka, sekaligus menjadi momen untuk memperkuat nilai keagamaan, persatuan, dan semangat kebebasan. خیلی اهمیت داره به خصوص بعد از این همه چالشی که کشورمون داشت واقعا به نظرم باز زنده میکنه باز اون سنت امام حسین و مردم که برگردن به سمت امام حسین و به سمت دین و آزادگی و Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tahap berikutnya dalam negosiasi akan berfokus pada pembahasan teknis dengan pertemuan tingkat ahli dijadwalkan kembali berlangsung di Swiss pada akhir bulan ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Meksiko mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela menyusul gempa bumi besar yang mengguncang negara tersebut. 2 pesawat militer diberangkatkan membawa ratusan personel penyelamat, tim medis, serta berbagai peralatan darurat untuk membantu penanganan korban. 2 pesawat militer Meksiko lepas landas dari pangkalan militer di negara bagian Meksiko menuju Venezuela untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan pasca gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo. Pemerintah Meksiko mengerahkan 250 personil yang terdiri dari anggota Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Garda Nasional untuk memperkuat operasi pencarian dan juga penyelamatan di wilayah terdampak. Bantuan yang dikirim meliputi tenaga medis, peralatan evakuasi, obat-obatan, unit anjing pelacak, serta peralatan khusus untuk mendeteksi korban yang masih terperangkap di bawah reruntuhan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah pemerintah Venezuela meminta dukungan internasional untuk mempercepat penanganan bencana. Tim dari Meksiko kini bergabung dengan sejumlah misi kemanusiaan internasional yang telah lebih dulu diterjunkan ke Venezuela. Hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban masih terus berlangsung di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan parah. Sekitar 235 orang meninggal dunia dan lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah operasi pencarian korban gempa bumi di Venezuela, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seekor anjing yang terjebak di bawah timbunan reruntuhan. Momen penyelamatan ini menjadi secercah harapan di tengah bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut. Tim pemadam kebakaran dan relawan bekerja sama membongkar reruntuhan bangunan yang roboh untuk menjangkau seekor anjing yang terperangkap di bawah puing-puing. Dalam proses evakuasi, petugas terlihat memberikan air minum kepada anjing tersebut sambil terus menenangkannya agar tetap bertahan hingga berhasil dievakuasi dengan selamat. Momen penyelamatan ini menyebar luas di media sosial dan menjadi simbol harapan di tengah upaya pencarian korban yang masih berlangsung. Hingga kini tim penyelamat masih berlomba dengan waktu untuk menemukan para korban yang diduga masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan akibat gempa. 2 gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo mengguncang Venezuela pada Rabu waktu setempat menyebabkan kerusakan luas di sejumlah wilayah. Laporan terbaru menyebutkan bencana tersebut telah menyebabkan sedikitnya 235 orang meninggal dunia dan lebih dari 4.300 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di tengah hancurnya infrastruktur dan terbatasnya akses ke lahan pertanian akibat perang, seorang peternak lebah di Gaza berupaya mempertahankan mata pencahariannya dengan memindahkan puluhan sarang lebah ke atap bangunan yang rusak. Ibrahim Al-Daba, peternak lebah berusia 49 tahun, kini merawat puluhan koloni lebah bersama 2 anaknya di atas sebuah gedung yang hancur di kawasan Tal Al-Hawa, kota Gaza.
Sebelum perang, ia menjalankan usaha peternakan lebah di lahan pertanian di bagian timur Gaza. Namun konflik memaksanya mengungsi dan kehilangan akses ke wilayah pertanian yang selama ini menjadi tempat utama pemeliharaan lebah. Meski kondisinya jauh dari ideal, ia memilih melanjutkan usahanya dengan memanfaatkan ruang yang masih tersedia untuk menjaga kelangsungan hidup koloni lebah dan sumber penghasilan keluarganya. قبل الحرب بقينا في الجمعية عندنا 300 نحال وأكثر، وكان عندنا فوق ال 45,000 خلية نحل في قطاع غزة. وبعد الحرب دمر قطاع النحل كما دمت باقي القطاعات بشكل أكثر من 95%. واليوم إحنا بعد ما صارت الهدنة رجعنا نفكر في إنه إحنا بدنا نرجع لمهنتنا، وللأسف لقينا معاناة شديدة جدا جدا جدا. ما لقيناش نحل، ما لقيناش معدات، ما لقيناش براويز، ما لقيناش أي حاجة ترجعنا للنحل. حتى المناطق الزراعية ممنوعين إحنا نخش فيها. تعرفوا كلكم قطاع غزة مساحته ضيقة والسلة الغذائية تاعته والمناطق الزراعية تاعته. Saat ini, Al-Daba juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Peternak Lebah Jalur Gaza dan berupaya membantu para peternak lain memulihkan usaha mereka. Di tengah keterbatasan dan kerusakan yang meluas, ia berharap sektor perlebahan di Gaza dapat kembali bangkit dan menjadi sumber kehidupan bagi ratusan keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, langit kota Peresliavel-Zalieski di Rusia tengah dipenuhi balon udara warna-warni dalam festival tahunan Spring in Peresval. Ajang yang memasuki penyelenggaraan ke-7 ini menjadi daya tarik bagi para penggemar balon udara dan wisatawan. Rekaman yang diambil pada 24 April menunjukkan puluhan balon udara terbang menghiasi langit Peresliavel-Zalieski. Para pengunjung terlihat menyaksikan atraksi tersebut dari darat sementara balon-balon perlahan naik ke udara. Beragam balon dengan warna dan desain menarik ikut memeriahkan festival. Termasuk salah satu balon yang juga menampilkan gambar musisi legendaris Rusia, Viktor Tsoy. Sebelum mengudara, para peserta dan kru juga terlebih dahulu menyiapkan balon dengan memompa udara panas menggunakan pembakar gas hingga balon mengembang sempurna. Victoria Arshava merupakan salah satu pilot balon udara terkemuka di Rusia. Не каждый человек может это сделать, допустим, не каждый человек может полететь, не каждый человек может влюбиться в эту стихию, да, в это в небо, любить настолько, чтобы покорить вот эти небеса, покорить высоты, покорить все, что можно, только вот мы как бы этим горим, этим живем, это наша жизнь, это наша мечта. 12 лет в этом году. 12 лет, и вот, слава богу, нам это очень нравится. Мы не перегорели, как многие пилоты. Есть такие пилоты, которые, знаете, вот перегорают вот своим делом. А мы, наоборот, живем только этим. Ia telah mendekuni olahraga ini selama lebih dari 1 dekade dan juga menjadikannya bagian dari kehidupannya. Festival Spring in Peresliavel berlangsung dari 24 hingga 26 April. Selama acara berlangsung, balon-balon udara diterbangkan pada ketinggian antara 500 hingga 1.500 meter. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan olahraga udara, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keindahan alam dan pariwisata di kawasan Peresliavel-Zalieski. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan pendayung memadati Sungai Kilung di kota Taipei, Taiwan untuk mengikuti kejuaraan perahu naga internasional Taipei 2026. Ajang tahunan ini menjadi salah satu kompetisi perahu naga terbesar di Taiwan dan menarik peserta dari berbagai daerah. Rekaman menunjukkan deretan perahu naga melaju cepat menyusuri Sungai Kelung. Para pendayung mengayuh secara serempak mengikuti irama tabuhan drum yang juga bergema dari haluan perahu. Menurut pemerintah kota Taipei, kejuaraan tahun ini diikuti 223 tim dengan lebih dari 5.000 peserta. Para peserta bersaing memperebutkan hadiah total sekitar $114.000 Amerika Serikat. Kompetisi ini mencantumkan berbagai kategori perlombaan, mulai dari nomor putra-putri hingga campuran, serta kelas untuk pelajar dan juga pendayung veteran. 因为你不管什么事情，你一定要到极致才可以看到不同的风景。你可以划轻松，可是你到了 top 看到风景不同，就跟爬山一样。可是过程是比较重要的，拿到冠军也没什么意义，对吧？过程比较重要。
Bagi banyak peserta, ajang ini bukan hanya tentang kemenangan, namun juga menjadi sarana membangun kerjasama, disiplin, dan persahabatan melalui olahraga tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Perlombaan perahu naga memiliki kaitan erat dengan tradisi masyarakat Tiongkok yang mengenang penyair dan juga tokoh sejarah Qiu Yan. Hingga kini tradisi tersebut masih dirayakan melalui festival perahu naga di berbagai negara Asia. Selain perlombaan, penyelenggaraan juga menggelar berbagai ritual tradisional, di antaranya upacara melukis mata perahu naga dan doa pemberkatan sungai yang menjadi bagian penting dalam perayaan. Kejuaraan Perahu Naga Internasional Taipei berlangsung selama 3 hari, mulai 19 hingga 21 Juni. Ajang ini menjadi perpaduan antara kompetisi olahraga dan pelestarian warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masa depan teknologi dan otomasi industri dipamerkan dalam ajang Smart Tech Korea 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pameran ini menampilkan beragam inovasi terbaru di bidang kecerdasan buatan, robotika, dan teknologi industri cerdas. Digelar di Cox Convention Exhibition Center Smart Tech Korea 2026 menjadi edisi terbesar sejak pameran ini pertama kali diselenggarakan 15 tahun lalu. Ratusan perusahaan teknologi turut berpartisipasi dalam pameran yang terbagi ke dalam berbagai zona khusus, termasuk pameran kecerdasan buatan dan big data, Robotech Show, Smart Factory and Logistics Show, serta hall khusus teknologi kuantum. Beragam robot layanan menarik perhatian pengunjung, mulai dari robot yang mengambil minuman dari rak toko, mengantarkan pesanan makanan, hingga robot humanoid yang menari dan berinteraksi dengan pengunjung. Salah satu atraksi yang menjadi pusat perhatian adalah robot humanoid yang mampu menampilkan gerakan kompleks, termasuk menari, berpose membentuk tanda hati dengan tangan, hingga melakukan gerakan olahraga. Pengunjung juga disuguhi demonstrasi teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan generatif dengan sistem robotik. Pameran ini juga menampilkan berbagai solusi otomasi, industri dan juga logistik cerdas, termasuk robot yang mampu memindahkan barang secara otomatis dan sistem transportasi berbasis kecerdasan buatan. 포정을 짓고 움직이고 하는 거를 저희가 하는 게 아니고 이 안에 내부에 내장되어 있는 LLM에서 자기가 판단해서 동작을 구현하는 그런 적입니다. 그래서 요거는 저희가 3D 프린터로 표면을 만든 거고요. Selain pameran industri, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai atraksi hiburan berbasis robot, seperti robot anjing, robot pemain sepak bola, hingga kursi roda otonom yang menunjukkan beragam penerapan teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Smart Tech Korea 2026 menegaskan posisi Korea Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi robotika di kawasan Asia maupun dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan momen mengharukan saat seekor anak gorila albino mendapatkan pelukan dan kehangatan dari anak-anak gorila lain di dalam kawanannya. Aksi menggemaskan ini pun langsung menyita perhatian warganet. Video yang beredar di media sosial menampilkan kawanan anak gorila berlari mendatangi anak gorila yang memiliki kelainan genetik yakni albino. Tanpa rasa takut, anak gorila itu langsung memeluk seekor gorila albino yang tengah duduk termenung. Melihat satu kawan yang memeluk, sejumlah anak gorila menyusul dan juga ikut memeluk gorila albino tersebut. Tampak di belakang kawanan anak gorila ini terdapat satu gorila dewasa yang diduga induknya memandang anak-anaknya dari jauh. Belum diketahui keberadaan gorila ini, namun tingkah lucu kawanan anak gorila ini langsung mencuri perhatian para pengunjung yang berada di lokasi. Tak sedikit pula warganet yang menilai mengenai kedekatan dan kasih sayang antar sesama satwa primata tersebut. Gorila albino atau gorila yang juga mengalami kelainan pigmen merupakan satwa yang sangat langka. Kondisi ini terjadi akibat gangguan genetik yang mempengaruhi produksi melanin, sehingga warna bulunya tampak putih atau sangat pucat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi mengajak generasi muda untuk bergabung dalam tim Ekspedisi Patriot. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan perwakilan buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Rapat koordinasi digelar untuk membahas mengenai adanya kabar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.
Sejumlah perusahaan di Indonesia terancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. PHK tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi global dan terhambatnya distribusi gas dan lonjakan bahan baku. Untuk memitigasi hal itu, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah dan perwakilan buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat koordinasi dilakukan untuk menindaklanjuti mengenai terancamnya PHK massal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang Satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR. Dan tadi rapat diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Satgas mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja, Pak Andi Gani, dan Des Tenaga Kerja Polri, dan penasihat khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Dari hasil pembicaraan tadi ada beberapa hal yang masing-masing pihak akan menyampaikan supaya kemudian masyarakat tahu dan para pekerja juga dapat lebih jelas. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Satgas Mitigasi PHK, Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya telah memetakan perusahaan apa saja yang akan melakukan PHK. Nantinya Satgas Mitigasi PHK akan mengambil sejumlah langkah-langkah konkret untuk mencari jalan keluar dari potensi PHK oleh sejumlah perusahaan. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Kemudian yang kedua, hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan dan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Komisi 5 DPR RI menggelar rapat bersama Eselon 1 Kementerian Desa dan PDT di Gedung Nusantara DPR RI pada Rabu 24 Juni 2026. Rapat tersebut membahas RKA Kementerian, Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun anggaran 2027. Bertempat di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat bersama pejabat Eselon 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Rabu 24 Juni 2026. Mengawali rapat, pejabat Eselon 1 Kementerian Desa dan PDT menyampaikan paparan dan penjelasannya. Untuk selanjutnya, anggota Komisi 5 DPR RI akan menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapan. Berdasarkan rapat tersebut disepakati, Komisi 5 DPR RI akan mendalami lebih lanjut penjelasan mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasi Eselon 1 dalam rapat RAPBN tahun anggaran 2027. Nanti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu menjadi catatan penting. Saya ingin menyampaikan karena ini menyangkut dapil. Tadi ada dari Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal. Ini saya kira sesuai dengan Perpres 12 tahun 2025-2029 tentang daerah tertinggal. Maka menurut saya itu belum tergambar dengan di semua perencanaan, ya, karena bagaimana untuk kita bisa mengentaskan
ketertinggalan itu di 30 daerah tertinggal, ya 26 ada di tempat saya, itu belum tergambar menurut saya. Tapi ini saya cuma minta catatan penting untuk menjadi perhatian. Harapan saya ke depan ini juga menjadi perhatian Pak Presiden untuk ada penugasan khusus kepada kementerian ini untuk anggaran khusus seperti yang ada di kementerian-kementerian lain, seperti untuk jalan daerah ada impres IJD, ya irigasi itu ada, ya kan, dan untuk daerah tertinggal, desa-desa tertinggal ini juga harus ada anggaran khusus yang diberikan penugasan kepada kementerian ini untuk itu. Selain itu disepakati juga penyusunan program dan kegiatan masing-masing unit organisasi Eselon 1. Pada tahun anggaran 2027 diprioritaskan dari hasil kunjungan kerja serta saran dan masukan Komisi 5 DPR RI. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah tengah menaruh perhatian penuh terhadap ekosistem tata kelola bandara di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia semakin mendunia. Dengan upaya tersebut, sektor akses menuju bandara dan pelayanan yang dihadirkan akan dimaksimalkan guna memberi citra positif bagi Indonesia di mata pengunjung mancanegara. Ekosistem dan tata kelola seluruh bandara di Indonesia akan dimaksimalkan untuk menguatkan daya saing pariwisata tanah air dengan negara regional, bahkan hingga di tingkat global. Untuk itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait di kantor Kemenko Infra Jakarta pada Kamis petang untuk dapat menguatkan fokus dan visi dari target ini. AHY menyebut polemik yang acap kali terjadi pada ekosistem bandara yaitu kemacetan, kebersihan lingkungan hingga banjir. Sedangkan pada tata kelolanya cenderung kepada kualitas pelayanan yang dihadirkan. Langkah ini harus ditingkatkan mengingat kementerian lembaga terkait tengah meningkatkan kualitas pariwisata tanah air di mata global. Nah, ini harus disupport dengan memastikan bahwa misalnya kemacetan itu bisa ditangani dengan baik. Kemudian kebersihan lingkungannya, karena biasanya yang sering mendapatkan sorotan itu isu kemacetan, kemudian banjir, ya, termasuk ke arah Cengkareng, sampah. Jadi 3 itu bisa dikatakan 3 isu terbesar. Selebihnya dengan penguatan ekosistem internal bandara dan semua termasuk custom, immigration, quarantine, CIQ ini juga terus kita benahi dan terus tingkatkan pelayanannya. Maka mudah-mudahan ini juga akan dikawinkan dengan kesiapan fasilitas pendukung menuju bandara ataupun keluar dari bandara. Ini akan memberikan customer experience yang lebih baik, passenger experience yang lebih menyenangkan. Dan memori itu akan lebih kuat, impresinya akan lebih kuat, dan dengan demikian citra positif terhadap Indonesia juga akan semakin tersebar luas kemana-mana. Lebih lanjut, upaya ini tidak serta-merta dilakukan untuk Indonesia tampil bagus di global, namun harus konsisten bersaing dengan negara lain, khususnya di regional Asia Tenggara. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor maritim secara beriringan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum kepada ratusan taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut pada Rabu lalu. Di hadapan 708 taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Menko AHY menyebut dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gejolak geopolitik, ketidakpastian keamanan internasional, hingga perlambatan ekonomi global. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Indonesia menyiapkan generasi muda yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Tadi kami sama-sama menatap masa depan. Berpijak pada kondisi yang kita hadapi hari ini, melihat dunia yang kompleks, penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, apakah geopolitik, apakah terkait dengan keamanan dan stabilitas internasional, termasuk dampak ekonomi yang kita rasakan dewasa ini
semua pasti punya pengaruh terhadap Indonesia. Indonesia memiliki banyak peluang, tapi juga tantangannya tidak sedikit. Kita punya bonus demografi, tapi kompetensi dan kualitas sumber daya manusia kita harus ditingkatkan, harus disiapkan. Termasuk tentunya sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. AHY menambahkan Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim dengan wilayah luas dan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga potensi tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing nasional. Pembangunan pelabuhan, jalur pelayaran, industri galangan kapal, hingga pengembangan ekonomi biru dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. AHY juga menekankan pentingnya kemandirian teknologi pertahanan dan diplomasi maritim untuk menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menko AHY menyatakan Indonesia yang aman, berdaulat, dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara kekuatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pertahanan yang kuat dengan dukungan generasi muda sebagai pemimpin masa depan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perkumpulan Advokat Indonesia atau PERADI menilai kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PERADI SAI Hari Ponto menyusul 6 bulan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Ketua Umum PERADI SAI, Hari Ponto, menyebut dunia usaha masih membutuhkan kejelasan mengenai penerapan KUHP nasional yang telah berlaku selama 6 bulan. Melalui Indonesia Legal and Economic Forum 2026, PERADI mempertemukan aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman terkait penerapan pidana korporasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi. PERADI berharap dialog antara aparat penegak hukum dan dunia usaha dapat terus dilakukan secara berkala agar implementasi KUHP baru mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim investasi di Indonesia. Ya, kalau tadi kita dengarkan kan ya masing-masing sudah mulai memberikan perspektifnya. Ada yang mengatakan ini masih menunggu peraturan pelaksanaannya gitu ya. Jadi makanya kami cepat udah 6 bulan nih ya kan. Ya barangkali juga ada masukan dari dunia usaha gitu loh. Agar juga mesti dijamin nih kalau mereka dunia usaha membuat diskresi juga jangan sampai kemudian itu menjadi permasalahan gitu loh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan membahas pembinaan warga binaan serta pemanfaatan lahan tidur di lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menghadiri Focus Group Discussion di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan pada 23 Juni 2026. Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil mengoptimalkan lahan-lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan menjadi lahan produktif. Pemanfaatan lahan tidur menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Seluruh kementerian, lembaga, dan institusi negara didorong untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung program pembangunan nasional. Masyarakat ini betul-betul dimanfaatkan untuk peningkatan program ketahanan pangan. Sebetulnya ini merupakan program prioritas nasional yang menjadi sasaran bagi peningkatan produktivitas khususnya masalah ketahanan pangan yang sedang digalakkan oleh Bapak Presiden Republik. Ketahanan pangan dinilai menjadi pondasi penting bagi kemandirian bangsa, sehingga pemanfaatan aset negara yang belum produktif diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah berharap sinergi antar lembaga dalam mengoptimalkan aset negara dapat terus diperkuat guna meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional melalui program Tim Ekspedisi Patriot. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Transmigrasi Patriot yang bertujuan untuk mendorong peran aktif pemuda dalam memajukan daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, Kementerian Transmigrasi mengembangkan program Transmigrasi Patriot untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dari berbagai latar belakang pendidikan. Juru bicara Kementerian Transmigrasi Eva Julianti Yunizar menyampaikan, banyak anak muda memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa, namun belum menemukan wadah yang tepat untuk mewujudkannya. Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak hanya berlangsung di kota-kota besar, tetapi juga di kawasan yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu, keterlibatan generasi muda dinilai penting dalam mempercepat transformasi dan kemajuan daerah. Melalui program ini, peserta akan melakukan pemetaan potensi wilayah, mengidentifikasi tantangan pembangunan, serta merumuskan gagasan yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Transmigrasi juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses rekrutmen secara transparan. Hasil seleksi tim Ekspedisi Patriot 2026 telah dapat diakses oleh para pendaftar sejak 2 Juni lalu melalui laman resmi program. Dari total 10.359 pendaftar yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri, tercatat 246 ketua tim dan 1.230 anggota tim dinyatakan lolos seleksi. Banyak anak muda Indonesia ingin berkontribusi untuk negeri tetapi sering bertanya, harus mulai dari mana? Salah satu jawabannya ada di program Transmigrasi Patriot. Program ini membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan, membawa ilmu, teknologi, dan inovasi untuk tumbuh bersama masyarakat di kawasan transmigrasi. Karena pembangunan tidak hanya tentang kota-kota besar, pembangunan juga tentang membuka peluang, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan harapan di daerah. Saatnya mengambil peran dan menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya menyaksikan perubahan, tetapi turut menghadirkannya. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tumbuh bersama dari kota hingga pelosok negeri. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik, tetapi juga memiliki kepedulian dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi usulan Komisi 9 DPR untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu pelayanan kesehatan di daerah yang masih kekurangan dokter. Menurutnya, kehadiran dokter secara langsung merupakan prioritas utama agar dapat membantu pelayanan kesehatan di daerah yang masih kekurangan dokter tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan agar Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu pelayanan kesehatan di daerah yang masih kekurangan dokter. Usulan tersebut disampaikan saat menggelar rapat antara Komisi 9 DPR bersama Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kehadiran dokter secara langsung masih dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Budi menilai teknologi seperti telemedicine, AI, dan inovasi digital lainnya dapat menjadi pelengkap layanan kesehatan. Kendati demikian, dirinya meminta pemanfaatan teknologi tidak boleh mengalihkan fokus utama pemerintah dalam menambah jumlah dokter. Terutama di daerah-daerah terpencil itu harus dijawab. Ya. Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu. Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah. Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Jembatan perintis Garuda di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kini resmi rampung 100%. Kehadiran jembatan tersebut menjadi akses penghubung penting bagi warga untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jembatan perintis Garuda yang berlokasi di Jorong Padang Data Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, kini telah selesai dibangun dan siap digunakan masyarakat. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 2 meter tersebut menjadi akses penghubung antara Jorong Baduy dan Jorong Padang Data menuju Nagari Simawang. Kehadiran jembatan perintis Garuda memudahkan mobilitas warga yang sebelumnya harus menempuh jalur lebih jauh untuk mencapai lokasi tujuan. Pembangunan jembatan merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses kami ke Nagari terlalu jauh, tapi dengan adanya jembatan ini tentu lebih memudahkan kita, mendekatkan kita ke Nagari Semawang, dan juga tentu membantu para petani untuk membawa hasil panennya. Dan juga tak kalah penting, jembatan ini juga bermanfaat tentu bagi anak sekolah kita yang ada di SMA 2 Rambatan yang ada di Nagari Semawang. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Selain meningkatkan aksesibilitas, jembatan Perintis Garuda juga menambah keindahan kawasan sekitar dengan pemandangan alam dan aliran sungai yang asri. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Zulhas salurkan bantuan bagi korban gempa Sigi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta program hilirisasi di sejumlah sektor untuk dipercepat. Kepala Negara mendorong perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan hilirisasi untuk mendukung percepatan industrialisasi nasional. Kepala Badan Industri Mineral sekaligus Mendikti Saintek Brian Yuliarto dan Dirut Pindad Sigit Puji Santosa menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026. Usai pertemuan, Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program hilirisasi di sektor farmasi hingga sektor manufaktur nasional. Kepala Negara meminta Kemendikti Saintek menyiapkan sumber daya manusia dari perguruan tinggi guna mendukung percepatan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah. Pemerintah memastikan sumber daya manusia harus sesuai dengan masifnya pengembangan industri hilirisasi di tanah air. Presiden ingin Kemendikti Saintek memastikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya. Percepatan ya industri hilirisasi yang diminta Bapak Presiden bersama Danantara ya, banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, perkembangan mobil nasional, motor nasional dan lain-lain ya, program-program yang hilirisasi itu bisa dipercepat. Kami diminta memastikan SDM lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, farming itu juga banyak, kemudian hilirisasi. Jadi kami diminta betul-betul memastikan jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini, akan dikembangkan secara cepat ini kemudian mengalami kekurangan SDM ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai. Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menilai pengembangan SDM menjadi bagian integral dari agenda percepatan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari farmasi hingga industri manufaktur nasional. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Satgas Mitigasi PHK kini mulai bekerja dengan memetakan persoalan industri agar mencegah terjadinya gelombang PHK. Beberapa menteri terkait dan termasuk juga atas seizin Bapak Presiden, kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Guna mencegah terjadinya gelombang PHK, Menteri Sekretaris Negara secara resmi ditunjuk sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Penunjukan tersebut tertuang dalam rapat antara pimpinan DPR bersama pemerintah dan sesuai atas izin dari Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Deks Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan monitoring dan saling bertukar informasi mengenai permasalahan di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK. Nantinya Satgas Mitigasi PHK juga akan melakukan mitigasi satu persatu perusahaan yang melakukan PHK. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi teman-teman serikat buruh dan kemudian juga atas kesepakatan beberapa menteri terkait dan termasuk juga atas seizin Bapak Presiden, memang ini perjalanan kurang lebih 1 tahun dalam proses pembentukan Satgas Mitigasi Bencana. Kemudian semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Oleh karena dianggap kita dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait. Nah, namun secara formal kami mohon waktu karena masih akan kita sempurnakan, karena kita juga ingin mengajak bergabung teman-teman di Des Ketenagakerjaan yang sudah ada di kepolisian supaya ini bisa kita satukan, semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama ya saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Gorontalo. Percepatan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kemandirian protein hewani nasional. Kementerian Pertanian meninjau lahan yang telah melalui penandatanganan kerjasama nota kesepahaman pada 12 Juni sebelumnya. Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Gorontalo sebagai langkah memperkuat kemandirian protein hewani nasional. Gorontalo Utara dipersiapkan menjadi salah satu penggerak industri ayam terintegrasi dengan dukungan fasilitas produksi, pakan, serta pemberdayaan peternak rakyat melalui pembangunan ekosistem perunggasan dari hulu hingga hilir. Lahan yang disiapkan oleh Pemda Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Anggrek ini ternyata sangat representatif untuk dibangun pabrik pakan sebagai bagian dari ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dibangun di Provinsi Gorontalo. Dan ini adalah salah satu titik untuk pembangunan pabrik pakannya, dan tadi sudah disampaikan di beberapa titik yang lain akan dibangun pembibitan parent stock baik ayam petelur maupun ayam pedaging, dan tentu ini menjadi bagian dari ekosistem hilirisasi termasuk nanti tentu dengan rumah potongnya. Hilirisasi dihadirkan untuk membuka peluang usaha, menciptakan produktivitas dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido meletakkan batu pertama pada pembangunan huntara bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Wakil Gubernur menegaskan akan bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido meletakkan batu pertama pada pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo di Desa Makarora, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Rabu 24 Juni 2026. Pembangunan huntara tersebut merupakan langkah cepat pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Sigi dalam memberikan tempat tinggal sementara yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Jadi hunian sementara untuk 50 yang awalnya. Kita tahu bahwa di Kamarora A itu ada 21 rumah
Kemudian di Kamarora B itu 29. Jadi total rumah itu adalah 277. Ini saya melihat tadi kita akan membangun di sampingnya. Kenapa? Supaya masyarakat yang dikena gempa kemarin merasa nyaman. Karena kalau kita pindahkan direlokasi di tempat lain, pasti dia pikir-pikir terus juga rumahnya. Tidak ada, kita tidak takut, tetap takut, waspada, tetapi tidak boleh kita meninggalkan masyarakat. Kenapa ini harus kita sampaikan, harus kita percepat, supaya ada perasaan aman dari masyarakat. Ada perasaan damai dari masyarakat. Bagaimana kesian mereka mau aman damai kalau rumahnya tidak safe, tidak safety, tidak aman. Jadi tadi pagi Pak Gubernur menyampaikan jangan tidak pergi di Kamarora. Kita lihat lagi masyarakat sini. Makanya tadi kami melewati dari Lemban Tongoa. Ternyata jembatannya ya tadi putus, ternyata ada gerusan air. Jadi luar biasa Huntara ini ada toiletnya juga di dalam. Karena rakyat yang akan merasakan semua ini. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pemerintah hadir dan bergerak cepat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi. Sebanyak 50 unit Huntara akan dibangun pada tahap awal untuk menampung warga terdampak. Berdasarkan data sementara, terdapat 21 rumah terdampak di Kamarora A dan 29 rumah di Kamarora B. Sehingga total penerima Huntara tahap awal mencapai 50 kepala keluarga. Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi real di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas respon cepat pemerintah Kabupaten Sigi dan BNPB dalam menangani dampak bencana termasuk percepatan pembangunan Huntara yang ditargetkan selesai dalam waktu beberapa hari ke depan. Huntara yang dibangun dirancang dengan fasilitas yang memadai, termasuk sanitasi dan konstruksi yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah rawan gempa, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penghuninya selama masa pemulihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pemerintah menyerahkan bantuan pangan senilai 500 juta rupiah yang terdiri atas 5 ton beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan dilakukan untuk menyalurkan bantuan pangan sekaligus memastikan penanganan korban terus berjalan. Menko Pangan bertemu dengan 200 warga dari 6 desa terdampak. Sebagian besar warga yang hadir merupakan petani yang terdampak langsung akibat gempa. Dalam kesempatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan pangan senilai 500 juta rupiah. Bantuan terdiri atas 5 ton beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Saya masih ketemu saudara-saudara saya yang kena musibah. Paling tidak kita datang membuktikan cinta kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu nanti secara keseluruhan pemerintah ada badan penanggulangan bencana, apakah rumah yang rusak, apakah jalan, nanti pasti akan segera ditanggulangi. Jadi kami turut prihatin. Yang meninggal saya tentu turut berduka mendalam. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang tinggal diberi kekuatan kepada. Secara simbolis, bantuan diserahkan dalam bentuk 500 karung beras kemasan 10 kg. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana. Pendataan kerusakan juga masih berlangsung di lapangan. Data sementara menunjukkan 5.180 rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Dukungan logistik dan layanan dasar juga terus disalurkan kepada warga terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso meninjau Pasar Manis Purwokerto, Banyumas pada 25 Juni 2026. Mendak memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso meninjau Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah pada Kamis 25 Juni 2026. Dari hasil pantauan, komoditas utama seperti minyak goreng dan beras stabil sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, pasokan telur dan daging ayam ras juga dinilai cukup sehingga harganya terpantau terjangkau. Dalam momen itu pun, Mendak berdialog dengan para pedagang dan pengunjung untuk mendengarkan secara langsung masukan mengenai perkembangan harga dan pasokan. Pasar Manis ini salah satu titik untuk tempat pemantauan. Ini teman-teman kontributor dari Kabupaten Banyumas yang sabari mantau harga. Terima kasih Pak ya Bu ya. Langsung datang ke lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial bersama Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI memperkuat sinergi untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun beresiko putus sekolah agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri silaturahmi nasional Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 25 Juni 2026. Dalam sambutannya, Gus Ipul mengajak SP2MI memperkuat sinergi untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun beresiko putus sekolah agar memperoleh akses pendidikan yang layak. Kegiatan ini diikuti pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat, PAUD Swadaya, akademisi, serta mitra pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia. Gus Ipul menyebut persoalan anak yang belum mendapatkan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar yang memerlukan kerjasama berbagai pihak. Menurutnya, SP2MI memiliki peran strategis dalam menjangkau dan mendampingi anak-anak di luar pendidikan formal, termasuk melalui program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kementerian Sosial juga mendorong keterlibatan SP2MI dalam mendukung program sekolah rakyat sebagai upaya memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga rentan. Melalui sinergi ini, Kementerian Sosial berharap semakin banyak anak yang belum sekolah atau putus sekolah dapat kembali mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, buntut kondisi geopolitik saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi alternatif lain pengganti aftur pesawat yang menyebabkan lesunya daya tarik wisatawan, baik di Indonesia dan negara lainnya. Adapun proses awal mulainya opsi alternatif aftur ini akan dimulai pada tahun depan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan, pemerintah tengah mendorong penggunaan Sustainable Aviation Fuel sebesar 1% sebagai siasat jangka panjang hadapi ketergantungan terhadap aftur konvensional. AHY menjelaskan tahap awal kebijakan ini sebagai bentuk opsi alternatif terhadap aftur konvensional bahan bakar pesawat di tengah kondisi geopolitik yang dinamis. Dekarbonisasi ini disebut bakal diberlakukan untuk penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kebijakan transisi energi terbarukan ini menjadi solusi tanggap negara agar sektor transportasi udara semakin bersih serta menjaga ketahanan energi nasional. Nah, di samping itu, selain kita berusaha untuk mendapatkan kecukupan supply aftur konvensional, kita juga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ini adalah alternatif yang jauh lebih bersih untuk aftur, dan kita akan memberlakukan itu di tahun 2027 insya Allah 1% dari penerbangan internasional dari Jakarta maupun dari Bali. Itu sebagai langkah awal, tetapi sebetulnya masa depan dunia ke arah sana. Seiring dengan semangat kita melakukan dekarbonisasi sektor transportasi termasuk di wilayah udara, maka ke depan kita harus memastikan kapasitas produksi dari hulu ke hilir dalam negeri ini juga bisa mencukupi kebutuhan penerbangan kita yang semakin bersih, berbasis pada energi baru dan energi terbarukan. Lebih lanjut, kebijakan ini diambil untuk turut meningkatkan daya saing bandara nasional tanah air di tingkat global. Dari Jakarta, Max Muntedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyoroti tingginya keterlambatan penerbangan saat kepulangan jamaah haji.
Daniel mengatakan persoalan ini akan menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Jamaah itu ingin cepat tiba di kediaman dan mereka ingin berkumpul dengan keluarga. Itu catatan kita pertama. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa tingkat ketepatan waktu penerbangan saat keberangkatan jemaah haji sebesar 98%. Namun dirinya mengaku heran saat kepulangan jemaah haji justru menunjukkan adanya keterlambatan penerbangan. Dhanil mengatakan hal itu akan menjadi salah satu catatan penting yang akan dievaluasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Menurutnya, performa penerbangan kepulangan jemaah haji masih perlu diperbaiki. Ya, pertama tentu kami tadi juga bicara dengan Garuda. Salah satu catatan penting kita adalah bagaimana memastikan mengurangi delay time jamaah haji kita yang pulang. Garuda ketika keberangkatan itu tingkat ketepatan waktunya kira-kira gitu itu 98%. Tapi kemudian yang pulangnya itu agak menurun performance-nya. Nah, oleh sebab itu catatan kita ke depan memang harus ada evaluasi. Delay time itu jangan persentasenya tinggi sekali ketika kepulangan. Kenapa? Karena kepulangan itu seringkali jamaah itu ingin cepat tiba di kediaman dan mereka ingin berkumpul dengan keluarga. Itu catatan kita pertama. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, revisi Undang-Undang Kepolisian yang mengatur penyesuaian usia pensiun anggota Polri menuai berbagai tanggapan dari publik. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menyesuaikan kebutuhan organisasi sekaligus memperkuat sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Ditemui dalam acara launching dan bedah buku Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, sang arsitek presisi, pengamat politik Boni Hargens menilai penyesuaian usia pensiun Polri merupakan kebijakan yang wajar dan relevan dengan kebutuhan institusi saat ini. Menurut Boni, perpanjangan masa dinas memberikan kesempatan bagi negara untuk tetap memanfaatkan pengalaman, kapasitas, dan jam terbang personil senior yang masih produktif. Ia menilai kehadiran personil berpengalaman masih dibutuhkan untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas organisasi, terutama di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks. Boni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya manusia yang matang dengan kebutuhan regenerasi di tubuh Polri. Kalau soal usia pensiun yang di dalam revisi Undang-Undang Polri itu dinaikkan ke 60 tahun, saya kira itu ada beberapa pertimbangan memang. Yang pertama itu untuk menjaga rasio ketersediaan personil Polri dengan kebutuhan masyarakat atas kehadiran polisi di dalam keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi memang rasio polisi dan jumlah masyarakat kita kan ini belum ideal menurut standar internasional. Nah, untuk menjaga itu memang masa pensiun itu harus dinaikkan. Lalu kemudian yang kedua, ini kebutuhan organisasi institusi kepolisian itu sendiri. Banyak personil yang memang punya pengalaman dan kapasitas di dalam menangani tugas tanggung jawab di kepolisian. Jadi kalau mereka dipensiun dini kan itu sayang sekali, talenta-talenta atau sumber daya yang besar. Jadi untuk meningkatkan kinerja institusi, personil-personil yang punya kapasitas khusus itu memang harus dipertahankan. Maka perubahan ketentuan ini dalam rangka untuk memperkuat kinerja institusi. Itu aja. Bang, melihat aksi kriminalitas yang sangat tinggi, Bang. Ini kan kemarin terjadi di Bandung ya, Bang ya, penyekapan. Ya, ini di masa jabatan Listio untuk memberantas kriminal yang masih sangat tinggi itu menurut Abang seperti apa? Kalau kriminalitas itu kan seringkali dalam analisis para ahli kriminologi, mereka seringkali melihatnya itu dari aspek persoalan ekonomi, terus kemudian ada juga karena faktor psikososial ya dan sebagainya. Tetapi saya malah melihatnya dari aspek lain. Kriminalitas itu kan bisa saja menjadi satu strategi politik untuk mengacaukan suasana kebangsaan, suasana ruang publik itu. Nah, artinya bahwa kalau di situ perspektifnya, maka kita tidak bisa hanya mengharapkan kepolisian sendiri di dalam mengatasinya. Mesti ada komitmen politik juga dari pemerintah dan juga dari institusi lain untuk sama-sama mencegah dan memberantas yang sudah ada.
kriminalitas. Karena kriminalitas itu sekali lagi jangan dilihat bahwa saya sebagai kejahatan seakan-akan itu karena ada peluang dan sebagainya. Itu bisa saja merupakan sebuah skenario politik untuk mengacaukan stabilitas, untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, kalau ranahnya di situ, kepolisian mesti dibantu dong oleh institusi lain supaya sama-sama menjaga stabilitas demi kelangsungan pemerintahan. Namun demikian, sejumlah kalangan menilai implementasi kebijakan ini tetap perlu diawasi agar tidak menghambat regenerasi dan peluang karir bagi personil yang lebih muda. Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyesuaian usia pensiun berjalan seimbang antara kebutuhan operasional institusi dan proses ketersediaan di lingkungan kepolisian. Kebijakan ini diharapkan menjadi titik temu antara kebutuhan organisasi dalam mempertahankan personil berpengalaman dan prinsip regenerasi yang sehat di tubuh Polri. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat berakhir pekan.